Akses terhadap layanan pinjaman online atau pinjol saat ini semakin mudah dijangkau masyarakat. Hanya dengan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa mengajukan pinjaman dalam hitungan menit. Namun kemudahan ini membawa dua sisi, bisa membantu tetapi juga dapat menjerumuskan jika tidak berhati-hati. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan pinjol legal dan pinjol ilegal. Pinjol legal beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka mengikuti aturan jelas, sehingga keamanan data dan proses peminjamannya lebih terjamin. Sebaliknya, pinjol ilegal tidak memiliki izin, tidak mengikuti aturan, dan seringkali menimbulkan resiko besar, mulai dari penyalahgunaan data pribadi hingga penagihan yang bersifat mengintimidasi. Dengan maraknya kasus seperti ini, memahami mana pinjol legal dan mana yang ilegal menjadi langkah penting sebelum memutuskan mengajukan pinjaman. Berdasarkan pantauan Kompas.com di situs resmi OJK, hingga awal Desember 2025 terdapat 95 perusahaan pinjol legal yang sudah mengantongi izin. Data ini tercantum dalam Direktori Layanan Pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi yang dirilis OJK pada 7 November 2025. Pinjol legal memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan layanan ilegal. Misalnya, mereka tidak menawarkan pinjaman melalui pesan pribadi seperti SMS atau WhatsApp. Mereka selalu melakukan seleksi terhadap calon peminjam, mulai dari mengecek data hingga menganalisis resiko sebelum mencairkan dana. Dari sisi biaya, pinjol legal wajib menetapkan bunga, biaya layanan, dan denda secara transparan, sehingga peminjam tahu persis berapa total kewajiban yang harus dibayar. Mereka juga menyediakan layanan pengaduan serta mencantumkan identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas dan bisa diverifikasi. Akses aplikasi pun hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi, tidak mengambil akses penuh terhadap galeri atau kontak. Para penagih juga wajib memiliki sertifikasi dari AFPI, sehingga proses penagihan harus mengikuti aturan dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau intimidasi. Jika peminjam menunggak lebih dari 9 hari, namanya akan masuk daftar hitam Fintech Data Center sehingga tidak bisa lagi mengajukan pinjaman ke platform fintech lain. Masyarakat dapat melihat daftar lengkap 95 pinjol legal tersebut melalui tautan berikut. Di lain sisi, masyarakat juga harus waspada terhadap pinjol ilegal. Layanan ini biasanya menawarkan pinjaman dengan iming-iming proses cepat tanpa syarat, bahkan tanpa KTP atau verifikasi wajah. Biasanya, mereka menyebarkan penawaran melalui SMS, pesan WhatsApp, atau media sosial tanpa persetujuan penerima. Pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi, tidak memiliki alamat kantor yang jelas, dan identitas pengelolanya sulit dilacak. Proses pinjamannya sangat mudah karena tidak ada seleksi, tetapi di balik itu terdapat resiko besar. Informasi bunga, biaya, dan denda seringkali tidak diberitahukan secara transparan. Bahkan, dalam banyak kasus, bunga dan denda dapat ditetapkan tanpa batas sehingga peminjam cepat terperangkap dalam utang. Lebih berbahaya lagi, aplikasi pinjol ilegal biasanya meminta akses penuh ke seluruh data ponsel, termasuk kontak, galeri, dan dokumen pribadi. Data-data ini sering disalahgunakan untuk menekan peminjam. Banyak laporan menunjukkan penagihan dilakukan dengan ancaman, intimidasi, hingga penyebaran konten pribadi. Pinjol ilegal juga tidak menyediakan layanan pengaduan, membuat konsumen tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Menurut rilis Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada 15 November 2025, terdapat 611 pinjol ilegal yang sudah diblokir. Daftar ini masih berlaku hingga Desember 2025 karena belum ada perubahan terbaru. Daftar lengkap pinjol ilegal tersebut dapat dilihat di tautan berikut. Dengan maraknya pinjol, baik legal maupun ilegal, masyarakat perlu memahami izin operasional, ciri layanan, hingga aturan yang berlaku sebelum mengajukan pinjaman.
Pilihan yang tepat tidak hanya menghindarkan dari kerugian finansial, tetapi juga melindungi keamanan data dan kenyamanan hidup. Selalu cek daftar OJK, waspada pada penawaran tidak jelas, dan pastikan memahami seluruh rincian sebelum meminjam.